Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Hari ini agak berbeda kita ya. Tayangnya ya, biasanya Senin. hari Senin, ini kita hari Selasa. Mundur sehari ya. Karena menurut Primbon Selasa ini yang bagus hari ini ya, Bang ya. Dalam minggu ini Dalam Selasa minggu yang ini bagus. Selasa kayaknya yang bagus. Ya, kita ucapkan selamat dulu lah buat Bang Agus sama Selamat apa? Irham. Juara kemarin. Juara ya. Dalam kompetisi Turnamen Piala Gubernur Turnamen Piala Gubernur Sumut. Sumatera Utara Mini 2025. Mini soccer ya. soccer. Berapa lawan berapa ya berarti, Bang? 7 lawan 7. Ya, kalau yang agak besar kita ngap-ngap sekarang. Udah bisa. ya. Oh, ini masih sanggup lah, Bang. Dia masih sanggup. Aku Ngerokok enggak. apa Seks Minum bebas enggak. Seks Seks bebas enggak. Luar biasa memang yang Bung Ilham nih. Nah, tapi kalau mini soccer masih Masih enak lah ya 7 lawan 7, Bang ya. 7 masih. Ada berapa peserta kemarin, Bang? Piala Gubernur, Bang? 14. Ada 14, berarti 2 pool. Enggak? 4 pool. 4 pool ya. Ada yang 3, ada yang 4. Ada 3, ada yang 4 ya. Udah lah. Full Selamat lah. semua wartawan semua tuh yang main. Jadi ini bukan instansi ya. Bukan, Jadi bukan. yang kerja di media lah Kerja ya. media. Yang kerja di Itulah media, bahasanya yang ya. merasa wartawan, yang jago nulis, Yang jurnalis lah ya. jurnalis. Tapi ada juga itu marketing main kan? Sulu dia satu. Oh, Solo. Cuma karena dari tribun orang itu nggak berani Iya. protes. Nanti ada asosiasi kameranya dia. Screeningnya aku, ya kan? Ih, banyak kali orang tribun bang, ada kan? Oh iya, kan? Nggak untuk tim tribun nggak, malas aku pulang ada. Lo semua tribun nggak ada di tengok-tengok. Tapi semuanya wartawan, Oh kecuali iya. Yang itu lah. Bayo. Ya. Bayo. Tapi dia bisa juga itu bercerita, tapi nggak nulis. Bercerita dia jago. Dia bercerita. Bercerita bukan nulis tapi ya. Kalau bercerita dia jago. Tapi ya tulisan. Hah? Ya tulisan apa Enggak, cakap-cakap? tulisan nggak bisa cakap-cakap. Ya itu salah satu jurnalis juga lah, kelebihan Bayu lah itu. Apa kita bicarakan nih? Kayak mana nih Bang? Memanas ini, lagi Iya. memanas. Sekarang Lagi Gara-gara konflik perang ya. nih. konflik ini. Iya, Kan mempengaruhi ini. Iya, konflik Irak dan Iran dan Israel. Israel Dan berimbas juga ke Amerika beberapa ya. negara Jazirah Arab dan Amerika sudah masuk juga katanya ya. Nah, kita ini ada hubungannya sama sepak bola nanti, bukan Benar. perangnya, kita bukan cerita politiknya ya. gitu. Tapi ada hubungannya sama sepak bola. Ya walaupun memang olahraga no politik katanya kan. Olahraga non politik, tapi situasi keamanan dan ketertiban itu Ketertiban. kan berhubungan dengan sepak bola. Benar. Karena nanti isu-isunya kan, bukan isu ya, sudah ditetapkan sudah. ya, sudah ditetapkan oleh FIFA dan AFC bahwa yang menjadi tuan rumah itu ronde empat nanti ya. ronde 4 adalah Qatar dan Arab Saudi. Arab Saudi. Nah, perkembangan terakhir Qatar sudah Sudah ikut di dalam kancah perang ini. mana ada blok mana Mas? Dia di blok Iran. Israel Oh, sepertinya dia nyerang Iran. menjadi tempat persinggahan dari Israel. tentara NATO dan Amerika. Oh. Apanya nih? Dia nuklirnya itu ya? tidak ikut menyerang, tapi tempatnya negaranya itu ya, menjadi oke. salah satu base gitu. Nah, Saudi belum tahu kita. Tapi kan artinya Saudi, Qatar, Iran itu kan dekat-dekatan Iya. tuh kan. Iya betul. Nah, itu apakah akan aman main di situ? Memang masih lama. Yalah bulan 10 kan. Bulan 10. Tapi sekarang sudah mau masuk bulan 7. Mau masuk bulan 7 ya, sebentar lagi bulan 7. Artinya dalam 3 bulan apakah sisa-sisa perang ini akan memberi pengaruh besar? Ya. Ya kan kita tahu lah perang nggak mungkin berhenti begitu saja kan. Nggak gitu. mungkin, ada ininya lah ya kan. ada invasinya. Masa perdamaian mau bisa andainya pun namanya masa perdamaian kan panjang dia. Iya, kemudian Iran juga kan bermasalah nih. Amerika tidak mengeluarkan visa untuk orang-orang dari Iran semuanya. Termasuk tim sepak bolanya. Apakah termasuk tim sepak bola atau enggak? Tapi Waduh, makin isu-isunya gawat ini tim sepak bolanya termasuk juga. Siapapun, ya, tanpa Siapapun, kecuali iya. kata Donald Trump kan. Ingat dulu 94 waktu di Amerika. Irak itu kan hampir masuk sebenarnya. Iya. Kan ada masalah di situ sebenarnya. Iya. Makanya Iraknya mengundurkan diri waktu di ronde selanjutnya kan gitu. Nah, kalau Irak dia di-ban gitu, tidak masuk, apakah FIFA mau memberi tanda kutip kelonggaran gitu ya? Iran nggak usah main di Amerika, tapi mainnya di Kanada dan atau Meksiko. Tapi itu kan Nggak bisa, jadwal kan Semua sudah ada Amerika Pak. juga ya. nggak, dan sangat riskan juga. Itu kan karena negaranya kan saling berbatasan. Benar. Ya, Beda sama Korea Jepang misalnya dulu. ya agak Sini jauh Korea, deh. sini Jepang kan agak Agak jauh jauh kan. dia. Nah, tapi kalau Belanda, Belgia kan samping-sampingan. Sama. Nah, ini juga 3 negara ini kan sebelah-sebelahan. Sebelah-sebelahan. Nah, apakah
nanti akan ada sesuatu di luar lapangan yang tidak kita inginkan terjadi kan itu seperti itu. Apalagi Nah ini menjadi berantakan semua nih sekarang. Berantakan. isu yang hangat ini sebenarnya. Isu yang hangat dan kalau FIFA dan AFC itu menganggap situasi keamanan ini krusial, tentu mungkin Harus ambil sikap cepat. harus ngambil sikap cepat. Iran. Qatar dan Saudi itu tidak bisa jadi tuan rumah. Benar. Dan satu-satunya yang berada di luar Jazirah Arab adalah Indonesia. Ya masuk malah Indonesia kayak Situasi yang paling aman saat Paling ini aman di Indonesia, ya. Asia Tenggara ya. di peserta di antara Iya, kita kan Di yang nggak aman antaranya. cuma MBG aja kan, yang lain kan aman kan. MBG. betul. Pulau udah selesai. Selesai. Pulau udah Dubai selesai. kalau Apalagi Uni sekarang? Emirat Arab, Dubai aman tuh Bang, dekat-dekat. Dekat, juga ya. dekat loh. Mereka kan semua Semua dekat dekat itu. ya. Jazirah Arab namanya kan, Gulf, daerah Gulf dulu, daerah gurun itu kan. Ya di situ semua gitu. Nggak ada yang jauh-jauh. Ya takutnya menuju ke sana pun perlintasan takutnya kan. Iya, Kalau perlintasan. teknologi Indonesia sekarang kayak Satelit kemarin. pesawatnya pun udah nggak ada lagi kayaknya. Iya. Udah kosong kayaknya, ada alur pesawatnya kayaknya alur udah di yang atas steril itu dia nggak tahu kan. di udara itu apanya tuh namanya, navigasinya kayaknya udah mulai nggak nampak tuh. Apakah orang berani terbang itu misalnya dari Iran terbang ke Qatar gitu kan? Apakah berani? Nah sekarang dengan perkembangan terakhir Qatar juga sudah mulai masuk walaupun tidak secara langsung. Apakah Iran mau main ke nggak main ya Irak ya Irak mau main ke sana gitu, yang lain mau main ke sana kan Betul. agak ngeri-ngeri sedap. Jadi kalaupun mau ya bagus keluar dari Arab semua, masuk ke main di Asia Tenggara kan. Benar. Ya Indonesia bisa nampung untuk semua dua gol. Bisa betul, lah. bisa kali Stadion nampung. kita udah bertaraf internasional. Mau dibuat dua pool situ main di Indonesia pun masih bisa. Bisa, Banyak kok bisa. stadion Bisa kita. satu main di Jakarta, satu main Surabaya kan bisa. Ya bisa. Mau satu kota pun bisa tuh. Nah, Jakarta Surabaya, dua Jawa justru Timur bisa. kan ada Bung Tomo, ada Deltras kan yang mau dipakai untuk U23 besok kan stadionnya Deltras kan. Semoga lah Aibkin dengar kita nih Bang. Ya kan? Ya mereka sembari memantau situasi. Kalau memang kapan drawing? 15 Juli. Ah 15 Juli sampai 15 Juli. 17 Juli kalau 15 Ya, Juli itu sampai Piala ASEAN. sampai pertengahan Juli itu nanti bagaimana situasi keamanan di wilayah Arab itu? Apakah mereda jauh, sudah dingin atau malah makin Makin panas? memanas. Kalau Makin makin memanas. panas ya itu harus diputuskan di situ. Ya, takutnya mungkin panas ini ada gejolak juga kan. Seperti orang bilang PD3 ya kan. PSSI pun kalau bisa pun bergerak juga mulai dari sekarang, ya kan? Ya. Kirim surat, kami Lobby. Lobby. Ibaratnya lobby. Kalau mengancam situasi keamanan pemain dan kami. keamanan tidak memungkinkan kami siap untuk menjadi Jadi tuan tuan rumah. rumah gitu. Bukan kami tidak akan hadir karena keamanan, jangan diancam gitu. Kami siap menjadi tuan rumah. Kami siap demi keamanan negara lain. Kalau kita infrastruktur siap lah. Iya, Pak. Tapi yang nanti kurang itu? pas dibagi pas kita gitu, Malaysia pula yang ditunjuk sama AFC. Ya nggak Nah, masalah. kalau Malaysia tuan rumah juga kita itu Iya, sama. Sama kan. Pemain orang Malaysia. Tuan rumah Sebelahnya serasa Thailand. apalah. Ya ditaruh Kawan di tengah. tengahnya. musuh serasa kawan lah itulah. Ditaruh di tempat netral misalnya di mana yang paling dekat ya main di Korea misalnya main di Jepang, Jepang, ya, ya. masih Jadi- lebih enak kita sebenarnya. Korea dan Jepang. Apapun yang terjadi kalau tidak akhirnya diputuskan tidak bermain di Qatar dan Saudi, Arab Saudi. apapunnya kayaknya keputusannya itu akan menguntungkan Indonesia. Iya, benar. Mau main di Jepang, mau main di Korea itu kita oke. Mau main di Malaysia lebih oke lagi. Oke. Australia lebih oke lagi. Banyak orang kita di situ. Kalau Malaysia udah pasti kita tuan rumah lah istilahnya. Tuan Bisa rumah. kita kerahkan semua dekatnya ke Malaysia. Iya. Dari Medan ini udah bisa berapa ribu orang ke sana. Siapa yang ngerangkannya lumayan. Berapa? Malaysia takutnya Malaysia kayak mereka. Ben orang Indonesia ke sana. Nggak boleh masuk orang Indonesia. Nggak boleh masuk baru rusuh katanya. Kalau dulu bisa penuh itu stadion itu dulu ya. Sekarang kan udah agak berkurang orang Indonesia sebenarnya di Malaysia. Ya. Iya. Yang bekerja ya, tapi yang tinggal di sana yang menikah apa banyak. Mungkin banyak, mungkin nambah. Tapi kalau dulu satu stadion tuh bisa penuh itu Bisa orang jalan itu Indonesia. bisa orang Indonesia semua. Dikasih izin aja sama majikan keluar. Datang itu semua ke sana. Ya kan? Sama kayak orang apa di kita nih. Orang Somalia di Indonesia ini kan banyak nih sebenarnya, Bang. Di Arab Rohingya. Saudi aja Rohingya rame kok. itu. Apa? Arab Saudi aja rame kok. Arab Saudi lagi lebih ramai orang kita. Iya. Pekerja, mahasiswa.
Jadi kita lihatlah Ya bagaimana. kita tunggulah ini ya, kabarnya tuh Bang ya. kabar-kabar terakhir dari Teluk, kawasan Teluk. Kawan Teluk ya. Ini makin memanas soalnya kan. Semakin memanas karena sudah mulai ya tahulah kalau udah Banyak melibatkan negara-negara kalau besar nih sudah kayaknya. negara-negara di Eropa dan apa masuk itu jadi ramai. Aduh, jadi Iran nggak sendiri nih kan? Indonesia kemana nih? Belum tahu. Indonesia seperti biasa lah, Seperti biasa ya. ambil posisi netral, Posisi aman aja lah. posisi ya. aman, Lagi tapi kan. menganjurkan gencatan senjata damai. Amerika katanya kan mengajukan gencatan senjata karena sudah mulai ramai kan, udah Iya. gencatan senjata lah. Bener bahasa Rusia kalau Amerika ikut ya kami pun nggak diam. Kan gitu ada bahasanya. Berarti Rusia ke sana. Rusia ke sebelah lah. Nah, aduh, itu bahaya kita. Jadi PD perang dunia ketiga. Tapi mudah-mudahan tidak lah ya kan. Semua benar-benar aman lah. Jangan sampai lah. Jangan nanti kita lagi semangatnya gitu kan. Mau masuk Piala Dunia baru ini apa namanya peluang terbesar kita mau masuk. Keadaan dunia rupanya tidak baik-baik saja ya kan. Jangan sampai lah kita Bang. Memanas lagi, mudah-mudahan cepat reda lah ini ya. Iya. Dan kayak PSMS lah yang tadi tuh kan. Jangan sampai kayak PSMS. Giliran bagus-bagusnya ada aja masalah kan itu. 3 kali kayaknya PSMS itu. Seingatku ya, 3 kali. Ingat gak? Iya. 98 ya. 98. Itu Ya semua kejadian tuh. Situasi Itu lagi gila-gila ya PSMS itu. Reformasi itu ya. Betul, Puncak pemuncak klasmen. klasemen. Dan kira-kira ya berapa 5-6 pertandingan lagi pasti juara. Liga pertama 97 ya? 97 yang satu liga semua tuh ya. Iya, 97 tuh Ya, satu wilayah. Final terus kita loh tuh. Dari 97 lah. 98 itu lah muncak kita. 98 keluar itu. seharusnya. Itu zaman-zamannya Apan Lubis itu ketika Pelita Jaya pun lagi oke-okenya, Lagi oke. Kurniawan di situ apa di situ, Flash, tapi gitu. kalah main di Teladan. Nah itu habis itu tahu-tahu berusuhan, reformasi bubar. Kemarin lagi gitu, kisruh PSSI bubar. Bubar. Dan semalam Ini lagi COVID. Covid bubar. 4 kali lah Bang. Ya mudah-mudahan jangan gitulah Indonesia nih kan. Ini pas momen kita sebenarnya untuk bisa masuk ke Pildun kan gitu. Ya, sedikit lagi walaupun perjuangan berat tapi ya bisa dikatakan selangkah lagi kan. Selangkah lagi. Selangkah lagi. Ya harapan tuh ada di sini. Harapan ada gitu. sekarang. Ya. Jadi Ya kalau memang apa ya, peluangnya yang positif sama kita berpeluang jadi tuan rumah sekarang. ya untuk Ya, yang ini ya, masalah telur ini lah. Iya. Artinya semua main di Indonesia gitu. Indonesia kan nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu gugup juga untuk menjadi tuan rumah yang sebentar ini karena Asian Games kan sudah. Asian Games kita pernah jadi ini Juara Piala Dunia udah. Piala Dunia udah. U17. Jadi dalam waktu yang terdekat ini apa nih Bang? Lagi persiapan apa kita nih? Ya, kalau Piala Dunia masih lama ya. Masih Paling lama dekat lah itu. itu sekarang AFF U23. U23. Iya, AFF. ASEAN berarti ya? Ya. ASEAN-nya ASEAN U23 Cup. nih berarti Piala ya. AFF tapi U23. Untuk ASEAN. ASEAN. Bukan yang Namanya kita namanya siapin. ASEAN kan. Oh, oke. AFF. Itu Jadi- kapan? Rencananya kalau nggak salah 15 Juli main. Juli. Oh, berarti bulan 15 depan Juli. dong. Iya udah di Enak. Indonesia. Dua minggu lagi. Indonesia, Indonesia, ya. Indonesia kita tur rumahnya. Tuan rumah Indonesia, ya. Tuan rumah. Udah ada dipanggil tuh ya? 30 udah. Udah 30. Panggil dan sama sudah, Gerard Vandenbroek. Gerard pelatihnya. Vandenberg namanya. Oh Dan ya. udah Sapri ada nggak situ sih? Tidak. Hah? Tapi dia kemarin waktu ada di video tuh nyatat-nyatat dia. Halaman waktu pertama kali. Apa dia ikut jadi talent scouting awal? Aku ada gimana? ada dengar ini, ada dengar statement dia. Pemilihan 30 ini itu pure murni pilihan dari Vandenberg. Vandenberg katanya. Vandenberg. Yang bilang Si Indra Sapri Sapri yang bilang. Jadi dia dikonfirmasi, betul Pak, kan jadi orang tanya, Iya. ada tanya, betul nggak Pak Sapri? Enggak, ini betul murni katanya pilihan dari coach Vandenberg. Coach Vandenberg. Cuman tahu dari mana Vandenberg kok orangnya itu aja kayak pilihan si itu juga orangnya kan dia semua ya. Orangnya itu Apa aja dia ya, nggak kan, memantau kan? yang obrol-obrol dari luar? Nah, Wilber Jardine itu- kenapa nggak dipanggil? Itu yang menjadi persoalan kan Tim itu. Gibson. Orang bertanya ketika 30 nama itu keluar. Nah, ada beberapa nama yang sepertinya tidak
tidak masuk, bukan tidak masuk, apa namanya ya? Tidak dipanggil lah. Potensial, pemain potensial, tapi namanya tidak masuk. Tidak dipanggil ya. Ada Dion Marks, Ya. kemudian ada Tim Grapens, kemudian ada kiper itu Cyrus Margono. Cyrus masih ada. Terus kemudian ada Berjardim. Berjardim juga, yang sekarang 19 dan kerap bermain di U20-nya Sao Sao Paulo. Paulo, ya kan? Dan sudah kontrak profesional dia. Nah, 4 orang ini sudah kontrak profesional, tapi tidak ada namanya di dalam tim. Kenapa? Yang kasihan yang 3 ini ya Bang, udah naturalisasinya Sama udah sekali sah jadi tidak. WNI, Garuda Iya, Calling belum juga pernah dapat Garuda Calling tiga-tiganya. Kalau Welber kan sudah banyak sering lah, kita sering bilang kan dari bermain U16 di ya kan. U16, U17, U20 sudah main ya kan. Nah, tinggal U23-nya dia belum pernah merasakan. Nah, tapi yang 3 ini kan menjadi tanda tanya kenapa gitu. Apa dinaturalisasi kan gitu. Iya, itu kita tanda tanya apakah mereka cukup bagus untuk masuk ke tim senior gitu kan. Ya ternyata enggak. Jadi tidak juga. Dilirik oleh Patrick Kluivert. Nah, kemudian grade-nya kan kita turunin tuh. Setelah enggak senior U23 Wah, sih. 23 ini mungkin koreksi 223 lah ya. Ya ternyata enggak juga gitu. Kenapa? Nah, akhirnya buka suara lah Si Indra Sapri. Bapak Sumarji. Oh, Bapak manajer ya? Ya, bilang bahwa ini bukan agenda FIFA. Jadi kita simpan mereka untuk agenda yang lebih besar lagi. Nanti mungkin kualifikasi Piala Asia U23. Karena kualifikasi itu masuk FIFA Match. Masuk FIFA Match ya. Kualifikasi pun kayaknya enggak juga Bang. Masuk. Enggak masuk. Masuk lah. Karena Masuk FIFA Match sih. Iya, Soalnya usia 23 mau ada turnamen kompetisi pun enggak ada masuk. Ya karena dia bersamaan sama waktunya dengan FIFA Match Day betulan. Iya, liburnya pas di situ ya. Di situ. Nah, jadi nggak main, jadi bisa dipanggil ya. Dia bisa dipanggil masuk di tim ini. Ya masuk jadwal itu. Masuk jadwal. Masuk jadwal karena pas hanya sama FIFA Match Day aja. Coba Iya. sempat nggak FIFA Match Day kan? Iya, Itu kan susah juga. FIFA Match Day itu kan 2 minggu ya. 2 minggu FIFA Match Day. Di 2 minggu itu lah turnamennya. Gitu, Sempat kalau kayak Piala Asia kemarin di Qatar yang Januari kan nggak ada FIFA Match Day tuh. Nah itulah kesulitan izin dari PSSI minta lobby sana lobby sini. Karena kadang-kadang Piala Asia, Piala Afrika bentrok sama jadwalnya Liga Eropa. Liga Eropa lah kita bilang. Ya kalau memang ada pemain inti susah juga memang izinnya. Kayak kita dulu kan kesusahan kan, untung lah lobby kita bagus yang U23 kemarin sampai perempat sampai semifinal tuh sampai kan. si ini bawa koper ke stadion kan. Iya. Si Justin Hapner. Nah, Sampai tapi yang agak mengherankan aku kenapa si Jens Reven bisa dipakai? Kenapa dia bisa? Dia kan abroad, cuman satu-satunya abroad kayaknya dia. Dia inti nggak di sana Bang, di Dok apa tuh klubnya itu? Kayaknya enggak, memang. Kayaknya enggak kan. Tapi Dordrecht itu kan bermain di sama liganya sama Dion Mark dan Tim Graven. Iya. Kenapa bisa dia? Cuman dia aja yang dipanggil ya. Kalau memang betul-betul nggak diizinin ya kan. Memang sih ini kan sudah di Nijmegen kan, Dion Mark atau Tim Graven sih yang sudah di Nijmegen walaupun mereka belum di tim intinya, belum tim inti. Jadi dia tidak satu tim sama Kelvin Verdonk lah. Nah, tapi dia di tim reserve-nya yang kayak Marcelino di apa? Marcelino di Oxford ya, seperti itu. Nah, apakah levelnya Jens Reven lebih bawah dari itu sehingga diizinkan oleh klubnya ya kita nggak tahu. Tapi dia satu-satunya abroad yang bermain. Abroad cuma dia kan. Mana adalah Brandon yang bule-bule adalah ya kan keturunan kan yang main di Liga 1 ya. Siapapun nggak dipanggil kan? Yang siapa? Matthew Baker. Panggil. Matthew Baker ada kayaknya. Enggak ada loh. Ada Matthew Baker. Matthew Baker main di mana? Liga 1? Australia. Oh enggak ada. Enggak dipanggil Untuk Victor Datan. Victor Datan yang dipanggil di PSM kan. Nah, itu dipanggil. Ya, ada Zerben yang biasanya tandem orang itu ya kan. Semua enggak dipakai. Ya mungkin ya itu juga Bang alasan klasiknya ya. Karena AF selalu kayaknya pilihan bisian coach Indra Sapri juga kayaknya. Ini pemain dia semua nih ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan hanya untuk ya ASEAN lah. ASEAN. Kita tengok lah. Tidak ada misi seperti Sintayong ya. Tidak ada misi untuk
apalah kalau kita bilang misi-misi cantik lah, nggak ada lah ini. Ini ya udah kalau main ya main gitu. Mau memang targetnya mungkin juara, tapi kalau kalah pun mungkin oke aja. Ini untuk mencari kerangka untuk main di kualifikasi Piala Asia nanti bulan 9 kalau nggak salah. Oh, berarti nggak jauh ya? Iya, bulan 9 tahun pas di FIFA Match Day itu. September ya? September. Berarti nggak jauh ya? Ya mungkin kita kayak Jepang Bang, udah ada kerangkanya, ini tinggal menambahkan. Nah inilah yang main di AFC nih mungkin. Enggak juga, kalau kita beda sekarang. Nah, ya masalahnya adalah kan kalau Jepang itu kerangkanya itu sudah ada. Nah ini orang-orang yang belum dipanggil ini kan belum pernah bermain sama sekali kan. Artinya dia bukan bagian dari kerangka, dia untuk melengkapi kerangka. Inilah kerangka yang akan dibentuk. Oh, nanti itu pelengkap ya, support iya, ya. Yang luar dan kerangkanya sekarang justru adalah pemain-pemain liga domestik. Itu yang kita menjadi tanda tanya. Tapi semoga kita hanya keheranan di luar si Vandenberg sudah punya apa tersendiri ya, hitung-hitungan tersendiri. Betul. Ya mungkin kayak Jardim kan udah tahu lah kita kayak bisa juga sebenarnya dipanggil Rafael Struijk masih iya, Rafael Struijk bisa dipanggil. Marcelino nganggur. Masalah kalau Marcelino udah 23. Justin Abner bisa. Belum 23 itu Bang. Masih di bawah 23 itu. Siapa Marcelino? 21 ada 21. Marcelino, Hapner itu sudah. Pada Abner sibuk sama apa sekarang? Ya, apa? Sama siapa tuh konten tuh yang orang Bali tuh? Mama Kamari. Panggil kayak disuruh latihan ya kan? Latihan tahu kan? Lepas dungkul, kan capek. Tapi yalah mungkin itulah Bang. Kalau menurutku itu juga lah. Nggak serius, mungkin kalau dari ininya sih kayak nggak serius memanggil pemain yang belum belum serius. Tidak untuk turnamen inilah, itulah ya. Barangkali karena Ivar Jenner pun mungkin masih bisa. Pak. Tapi Ivar dengar-dengarnya mau naik kelas ini Bang. Ivar Jenner mau naik kelas ke Utrecht senior. Karena 2 pemain itu cabut karena 2 pemain yang inti sekarang itu dipanggil balik oleh klubnya, dipinjamkan kemarin kan. Dan yang pemain lamanya cedera, katanya. Dijual yang di ya, posisi dia. Jual. Jadi ada satu tempat itu nanti akan diperebutkan oleh 4 pemain gitu, termasuk pemain Irak Zidane Iqbal ya, satu tim orang kan cadangan terus Zidane Iqbal makanya itu. Ya mudah-mudahan lah naik kelas kan, gitu. Nambah apa lagi, nambah jam terbang lah ya. Naik kelas. Jadi ya, memang kayaknya itu sih kalau kita runut mungkin mereka kurang apa ya, kalau dibilang kurang pantas lah untuk bermain di sini, mungkin gitu ya pemikiran dari para petinggi PSSI. Udahlah, repot-repot kita minta izin hanya untuk turnamen ini gitu loh. Dan resiko lah kita cedera, tahu lah anak 2-3 kayak gini kan gitu. Nanti belum pro kan. Kalau mungkin pas kualifikasi gila. Kalau pelatihnya gue yakin diajar. Karena sarananya kemarin latihan hari pertama sama kayak senior ribuan orang itu. Busnya sama, dari stylannya sama, dari latihannya sama. Tempat latihannya pun sama ya di Jakarta Senayan. Udah gitu kan. Hoki Carakan ada? Ada Hoki Carakan. Tarkam lagi lah dia? Enggak. Udah siap tarkam. Banyak kali tim diikutinya. Bentar lah, aku tengok EP aku keluar Hernandari main tarkam. Siapa? Hernandari. Hernando main juga? Iya. Main. Iya, dia senyum aja ya kan. Cuman dia nggak berani ngapa-ngapain aja lah. Iyalah. Mana bola ya ngelak-ngelak. Main. Bisa jadi dia? Satu jadi penyerang pernah. Si Hernando Ari. Jadi penyerang dia, nggak jadi kiper. Kayak Bang Sony lah kalau main nama. Sony Gunawan nggak pernah mau tuh. Kalau jelas bayarannya baru jadi kiper ya. Kalau enggak. Ada dia ya. Udah sama kayak si Polo, aku tengok dia. Polo. Karena itu yang banyak gaya tuh. Kalau main tarkam, Polo agak gondrong. Pemain spesialis tarkam. Dia nggak mau ikut main liga, main tarkam aja. Itu menjanjikan, sekali main berapa juta? Banyak tuh kayaknya. Iya, sekali main berapa juta? Dia main sekali main bayar, sekali main bayar. Main. Dia per pertandingan dia main hitungannya. Ya, seminggu 2 kali aja dia. Atau pertandingan bilanglah dia 2 juta 3 juta. Seminggu 2 kali. 6 juta seminggu. 3 juta. Sebenarnya menjanjikan juga, apalagi labelnya Liga 1. Liga 1 itu kalau orang bilang bayarnya
satu match 5 juta. Bisa 5 ya. Kalilah 10 pertandingan aja dia main. Ya. 50 juta. Lebih lah bicara. Kalau turnamen kan nggak mungkin sekali main, Bang. Kalau sistem pool kan minimal 2 kali main di pool itu. Kalau lanjut tambah lagi. Maka jelas itu. Bawa pulang sekali balik limpul 30 mungkin kan. 10 pertandingan kan IM-nya. Kalilah 5.000 atau 4.000. 40. Menjanjikan lah itu. Tapi ya kalau masih produktif di kancah nasional nggak usah lah, resikonya lebih bahaya ya kan? Daripada orang sebenarnya karena orang mikir daripada liburan ke sana ke sini mending liburan sambil main tarkam, mungkin orang begitu. Ya, jangan gara-gara tetap olahraga, tetap main. Ada yang berbahaya juga tarkamnya. Kalau tarkamnya ada yang agak having fun nggak apa-apa. Pengamanannya aman, lapangan bagus. Turnamen tarkam yang mau menang aja kan. Di mana gawang, mana penonton sama berdirinya, bingung kan. Ada tuh tarkam yang kayak gitu. Aku dulu kan beberapa kali yang ada agak enak gitu, situasinya enak, suasananya enak. Ada yang dari awal udah kayak perang gitu. Mak, enggak betul nih, gue bilang sama kawan gue kan pernah kami dulu. Ayo ke tarkam mana di arah ke Tapsel sana ya kan. Ayo bayarannya berapa sekian? Oh, besar bayarannya ini. Main apa kita kalau misalnya 4 orang ya kan. Orang main mau ini kayak mau perang cuman ngedrop duluan awak ya kan, Bang. Salah pilih klub. Bukan salah pilih turnamen. Salah pilih turnamen. Turnamennya dari awal memang mau gontok-gontokan mau apa. Bener pas final masuk ke final. Begaduh. Awak dari pinggir-pinggir duduk aja lah kan. Kamu zaman dulu sama aku pernah bawa adik-adikan lah. Main apa, Bang? Futsal. Main di perbaungan. Wih, wah macam mau berantem ya. Apa senggol sedikit. Tahu lah semen wah ya kan. Kan nggak enak kan gitu kan kalau misalnya pulang awak bawa anak orang Patang ya kan. Cuman yang kita bawa ini cak main juga memang semua. Ribut, Bang. Untungnya kami ada 2 orang pemain PS yang kami pakai. Jadi aman pulang maksudnya. Kalau berantem di tengah lapangan itu biasa lah ya kan. Pulang ini yang kita pikirkan kan gitu. Karena Medan aman di situ. Aduh, itulah zaman futsal itu dulu. Futsal ya. Rentan kali benturan kan. Ya untungnya kita nggak mendengar kabar ya pemain-pemain timnas kita yang main tarkam itu mendapatkan sesuatu cedera. Sehat walafiat semuanya. Tahun lalu sempat ada yang berantem kejar-kejar wasit kayaknya. Tahun lalu yang ngejar wasit. Yang dia ditunjangnya pemain lain itu kan nggak cocok label nasional ya kan. Sekelas Ismet aja pun emosi. Tapi lawan Ismet pun udah ngapain lagi ya kan. Cuman kalau udah di lapangan memang beda dia. Nggak bisa kita mau label nasional, nggak mungkin kita udah digini kan tokok kepala kan mungkin diam aja kita ya. Kalau pemain nasional ditokok kepalanya diam-diam aja. Dari abang katanya kan nggak mungkin kita diam-diam aja. Ya. Ini 30 pemain nih, Bang ya. 30 di apa nanti, ya? Nanti akan ya seperti biasa lah 23 ya. 23 yang terdaftar ya. Tapi mungkin ya semua bisa orang dibawa di sini semua kok. ya. Kalau timnas kemarin kan akhirnya dibawa semua untuk partner latihan lah. Gitu sih sekarang. Apalagi di sini kan nggak butuh biaya, cuma hotel doang. Oh iya. Ke Deltras kayaknya mereka Sidoarjo. Lapangan yang bagus. Kiper ada 5 ya yang dipanggilnya. Nah itu pasti akan dipotong kan kipernya. 5 itu satu pasti dicoret. Akan bawa 4 nanti masuk ke dalam DSP itu kan 3. Tapi banyak juga pemain yang langganan lah. Muhammad Ferrari. Ya kan, Muhammad Ferrari itu kan ya di senior pun udah sering yang dipanggil ya kan, yang udah pengalaman lah. Ini hampir semua nama-nama lama. Arkan Fikri ya, ada pemain yang baru nggak ada memang kayaknya. Arkan Fikri, Kakang masuk. Si kakak itu nggak dipakai ya? Kakak. Arkan kakak itu ada masuk nggak itu ya? Nggak ada ya, striker ya? Nggak ada. Kalah saing sama Jens Repen berarti. Jens Repen, si Oki, saya kira kan itu. Ya. Jadi ya pemain lama semua lah Bang, yang nggak ada yang baru gitu. Kelompok umur semua kan rata-rata. Sudah nama-nama yang hampir semuanya familiar. Ada beberapa nama yang baru memang, tapi yang nama-nama familiar itu kayaknya ini juga yang pasti masuk. Ya. Pasti masuk. Temuan-temuan Sintayong juga nih kemarin. Iya, betul.
lawan Sintayong, dan ternyata memang terbukti juga kan kalau kita bilangnya pemain-pemain yang dipakai dulu oleh Sintayong itu semuanya ya masih mumpuni lah untuk mengisi masih squad ya menjadi kan. bagian dari tim nasional, kecuali beberapa lah kayak Witan kan nggak pernah dipanggil lagi. Witan lagi ya. Yang langganan Witan aja lah ya. Witan. Ya mulai tersisih lah Arhan apa nih kan. Ya dulu ya kalau kayak Fahrudin kan udah tua. Iya, ya, itu udah lama. Si ini dipanggil nggak? Siapa namanya yang PSIS Semarang? Oh tapi dia udah lewat tuh namanya. Dewa enggak? Udah lewat ya. Udah lewat kayaknya. Dipanggil? Masuk Dewa deh. enggak? Masuk. Dewa enggak? Dewa 23. Masih Iya. di bawah 23 umurnya 23 berarti. dah. Oh, masih muda dia. Dewa enggak masuk. Oh, dia seangkatan Arhan enggak ya? Atau di bawahnya? Di bawah. dia Dia kan- sama Muhammad Ferrari lah. Dia kan sama waktu Olimpiade kan dia main. Iya. Oh iya ya. Ferrari dah. Sama Jadi Ferrari. dia dipanggil terakhir kan. Itu Iya, yang betul. jangkung itu, back itu dari mana ya? Persibaya apa dari mana? Tinggi. Kalau kiper yang jangkung ya ada. Kiper Satu apa? sih. PSIS PSPS Pekanbaru. 9,96 Kalah tinggi Martin tingginya. Pais. Kakang. Ya. Yang langganan-langganan lah. Pas lah untuk ASEAN Tapi Cup ini kayaknya. agak panjang kayaknya tes senioran nih Bang ya. Panjang lah. Sampai bulan 7 kan? 2 minggu lah. 2 minggu lah. Iyalah. 2 minggu. 25. Karena kan baru mulai semalam kan. 10 hari ya. Betul. 2 minggu. Tapi skuad pelatih itu ada Simon Ekmeni pun turun. Simon Simon Taham Tama. Simo Tamata itu. Mata Simon. Coba Meni dah. Wah itu bunuh itu no. Pak Simon, Om Simon, Om Simon, Zulkifli Zulkifli. Syukur. Zulkifli Syukur betul udah masuk. Betul lah, Iya, dia dia kok bantu asisten. pakai Ada baju biru foto dia dia. kan. Dari Udah di baju dalam timnas lapangan dia. dia kok. Zulkifli Syukur. Zulkifli Syukur. Katanya ada 4 asisten lokal. 4, cuman ya nggak tahu Zulkifli Syukur mungkin diantaranya. Habis itu pelatih fisik. Pelatih fisiknya orang kita kayaknya itu. Nggak ada lah, pelatih Liga 1 aja nggak ada lagi pelatih lokal. Asing semua udah. Masa sih? Iya, Rapat siapa kan? Darmawan, Nggak, udah dipecat. Siapa tuh? Terakhir Maluku Imran Utara. Maruri. Nah, Imran Dari Maruri. Malut United kan. Maluku. Itu dipecat. Aji Santoso, Udah nggak lagi. Pak Turun Ruseni. kasta semua, Pak udah Liga Ruseni. 2 semua udah. Nggak tahu entah Liga 3 kok udah. Gimana aja. Liga 1-nya Orang Pari aja Semua. dilirik AC Milan, dia bilang masa Liga 1 nggak lirik? bukan 9. Madrid. Madrid. Asistennya Xabi Alonso. Salah satu asisten Xabi Alonso. Gitu. Inilah pulang Madrid dari Piala Dunia antar klub ini di rekor Kayaknya ya. Ah. Mudah-mudahan lah. Jadi Ya. kan suatu prestasi kan. Ya. Bung Pari ini Bang. Kayaknya nih menjelang ini. Masa nggak ada lagi pelatih kita Liga 1? Nggak ada. Nggak ada. Ini kemarin baru Banyak masuk nih. habis lah. Ada 4 Pelatih tim. lokal pun nggak jelas. 4 tim baru masuk. 4-4-nya itu asing. Dari Belanda pula 4-4-nya. Jadi, Ya pelatih lokal kan sementara di belajar ya, coaching kan ada di Instagramnya PSSI itu lagi belajar. Termasuk Novarianto ikut di situ. Ikut belajar gitu. Nah, mungkin dimulailah dari bawah dulu. ya mungkin mau diseragamkan kurikulumnya nih Ya, Bang ya. jadi yang Kalau menurut tapi terbalik kalau menurutku lah. Harusnya yang di bawah itu yang menjadikan teknik-teknik dasar itu orang barat harusnya, orang-orang asing yang sudah mumpuni itu. Tapi mungkin PSSI punya pemikiran lain. Jadi supaya kulturnya itu dapat untuk yang muda-muda ini, itu pelatih lokal semua. Yang mengajarkan pelatih lokal itu adalah pelatih dari luar. dari luar. Ya betul lah Bang, nggak terbalik lah Bang. Karena Ya, yang seperti bersentuhan itulah. sama SSB kan pelatih Iya, lokal. iya. Kalau di luar negeri kan beda itu. Itu Iya. yang untuk anak-anak kecil. Itu Itu justru pelatih para pro. pelatih pro gitu. Iya. Pelatih pro Iya, yang betul. punya nama gitu. Jadi anak-anak ini pas nengok pelatih itu kayak nengok dewa gitu. Kayak nama superhero. Jadi langsung masuk gitu. Wah, ini pemain besarnya kan. Ayo anak-anak gitu. Bang, Semangat semua gitu loh. Akademi di luar jelas Bang, ada anggaran untuk coachnya. Iya. Kita SSB ini ngutip iuran kan, itu sih sebenarnya.
Ya kayak Jurgen Klopp aja kan dia di Salzburg kan. Salzburg. Bayanginlah ketika dia turun ke usia muda misalnya tim remajanya Salzburg, berdiri kayak gitu. Wah, Jurgen Klopp kata. Terkejut banget anak-anak itu langsung kan. Semangatnya pun 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih besar kan. Nah, gitu. Nah, tapi Indonesia kan melakukan hal yang sama juga kalau menurutku sekarang itu yang ikut-ikut coaching ini kan semuanya udah pemain-pemain besar semua, mantan ex-pemain nasional. Ini nggak bisa lagi kayak dulu pelatih SSB itu tak siapa pelatihnya, ya kan? Yang nggak tahu teknik, yang nggak tahu apa, yang penting ayo kita main cantik, yang penting menang. Betul. Malah dulu jujur banyak yang punya kelebihan apa kayak paranormal lah. Pelatih dulu ya kan, Bang. Apalagi Tanjung Pura itu ada pelatih baseball memang dia. Tapi dia ngelatih bola juga. Ngelatih bola juga. Jago, dia ngelatih fisik jago dah, Wak. Oh, pelatih fisik. Kalau fisik ya. Enggak, jadi pelatih teknik bolanya juga. Teknik bola juga. Iya. Udah tahu lah, zaman dulu kalau main kampung-kampungan pakai sikit lah ya kan. Ya. Itu jago juga dia. Jago juga dia, pakai susu juga. Jadi baca-bacakannya kaki awak gini-gini kan ya kan. Siramnya pakai apa? Tapi minum dulu. Untuk suges saja sebenarnya. Minum nih, pasti berani kau nih. Pasti kau berani kau. Ajar dulu. Hantu pun lo berani nih, hantu pun berani. Suges apa? Karena dia suges. Ada cerita lucu tuh. Lu kawanku kayak gitu kan. Kasihnya lagi nih, kayak botol aqua lah dulu ya, kayak segini itu kan. Wah, susah dibacakannya. Masih kasihnya kawanku ini. Baca bismillah ya. Gak bisa Pak. Apa kok gak bisa baca bismillah? Aku bisa. 2 kali dibilang gitu. Mau baca kata kan. Gak bisa sih Pak kata. Apa aku gak bisa baca bismillah? Aku bisa. Lain server nih. Aduh, kalau zaman dulu gitu, begitu zaman dulu main tuh. Tanjung Balai, main Tanjung Balai. Pokok kalau arah-arah pantai timur, itu agak-agak lucu-lucu lah. Tanjung Balai gitu kan. Masuk lapangan harus mundur. Ada yang sakit terbalik, gitu. Tapi banyak juga sekarang ya pertandingan internasional. Ya. Ada juga yang pakai umur gitu. Perhatikan nggak kalau pemain Jepang di bulu tangkis? Bulu tangkis kalau keluar lapangan mundur semua. Mainin dia sebelum masuk di pinggir garisnya, racketnya disentuhnya dulu di garisnya itu. Ya nunduk dulu baru masuk. Semuanya? Iya, udah dia gitu. Iya, aku itu kan mitos kan, maksudnya apa ya? Suges saja. Suges mereka begitu. Aku lihat pertama Jepang kayak gitu. Waktu Jepang lagi jago-jagonya, keluar lapangan mundur semua. Apa? Momota. Terus yang cewek yang cantik itu apa? Si Harusida kan? Harusida pas keluar lapangan kok mundur semuanya, kok semua sama. Jalan mundur ini Bang? Enggak, pas jalan dia pas mau keluar di garis keluar itu dia balik badan mundur. Balik badan. Sambil megang tas. Enggak, belum keluar, belum habis. Belum habis, tiap mukul udah selesai kan. Ya mau keluar dari lapangan, bukan keluar dari stadion, enggak. Keluar dari lapangannya itulah. Pas di garis duanya itu, dia selalu balik badan mundur. Nah, kalau kami dulu pas main bola, pas mau masuk lapangan mundur, makin aneh kan. Ada-adanya pokoknya. Ya memang iya. Kalau kami dulu zaman main sepak bola dulu kan. Dulu ya, tapi awal 2000 mah. Itu selalu ambil tanah dulu. jangan pegang alat itu dulu. Memang terbukti Bang, ada yang pingsan. Ada terpingsan. Kayak aku nggak percaya kayak gitu. Main lagi panas-panas bisa tiba-tiba hujan. Pecah petir di atas aku main Jakarta. Ya percaya lah kita ya kan. Tapi mudah-mudahan itu nggak terbawa ke Asian Cup-nya. Oh iyalah, jangan ke Asian Cup ini. Bawa suges-suges gitu-gitu ya. Kayaknya timnas kita ini sudah modern sekarang. Tapi kalau kembali ke dulu mungkin enggak ya kan Bang, masih juga. Ini suges masing-masing aja. Iya. Kenapa tim sekarang kan sudah komplit? Pelatih fisik. Dulu kan mana tahu kita pelatih fisik siapa? Ya dia semua lah. Pelatih habis itu pelatih kipernya siapa? Kita kan nggak tahu dulu kan Bang. Di semua merangkap pelatih kan. Yang melatih fisiknya dia. Oh semua dia lah. Kalau sekarang kan sudah
terstruktur lah kita. spesifiknya. Udah masing-masing kau ini, tinggal Sekarang udah merangkul gitu kan. bukan cuma pelatih fisik, pelatih tendangan bebas ada, Iya. pelatih striker ada. Jadi teamwork dia jadinya kan. Indonesia udah menuju modern lah. Mungkin dari negara-negara ASEAN lain pun masih banyak yang kayak zaman kita dulu mungkin Mas. Dia pelatih. Afrika, terutama Afrika lah. Tapi apa kita udah keluar nih belum ya? Peringkat FIFA belum ya? 118. Nanti tuh Bang pas Udah mau drawing, pas mau mau drawing ya? heeh. Aku tengok update kemarin, tadi aku lihat sebentar. Pokoknya ASEAN campak semua dari 100, termasuk Thailand. ya. 103 Thailand udah lewat Thailand. 100. Thailand kan Udah kalah masuk dari 90 lagi dah. Turkmenistan kan? Thailand 103, si Vietnam 113, Kita 118. 118, Malaysia 125, Itu 118 bukan 116 ya. 18. Oh, kemarin kalah Kalah dari Jepang. Jepang itu ya. 18. Kayaknya itu Ashata itu aku baca berita dari itu. Malaysia 125. Malaysia diam-diam mengejar dengan naturalisasinya yang aduhai ya. Tapi ada masalah itu Bang, katanya dia juga ada masalah kan? Ada banyak yang meragukan itu gitu. Jadi tapi belum tahu apakah FIFA akan menyelidiki itu atau tidak. Kalau menyelidiki dan dianggap bersalah itu Malaysia akan bernasib sama seperti Timor Leste. Timor Leste pernah melakukan itu. Naturalisasi gila-gilaan gitu ya kan dengan sembarang ini. Cuma ya memang karena kualitas Timor Leste itu secara peringkat dia di bawah, yang didapatnya pemain itu juga di bawah ya kan, nggak bagus gitu. Ya Malaysia lumayan bagus dia dapat. Lumayan pemainnya. Lumayan bagus dia dapat. Cuma orang akan merasa itu menjadi sesuatu yang janggal karena Malaysia itu secara historis, secara sejarah itu tidak punya keterkaitan yang kuat, betul-betul kuat dengan Amerika Latin. Daerah Amerika Latin. Hubungannya gitu loh. Itu yang orang akan dia tidak pernah dijajah misalnya dengan siapa ya? Sama. Kalau Amerika Latin, hubungan antara Asia dan Amerika Latin itu tidak terlalu kuat gitu loh. Benar. Ya kan? Paling kan sebagai turis saya datang ke Asia. Iya, Amerika Latin sejak zaman tahun berapa gitu melakukan eksodus ke Asia kan nggak ada. Gitu kan. Kalau Eropa ada. Ya. Eropa kan Portugis, Spanyol, Belanda, Jerman, Inggris kan itu kan. Yang selalu datang, Perancis juga ya. Nah, Spanyol pun juga. ya, Spanyol. Kita kan 4 tuh. Udah pasti jelas kita 4. Ya. Ya kan? Belanda, Spanyol, Portugis duluan, Portugis, Spanyol, kemudian Inggris pernah datang juga, ya kan? Kemudian Belanda pasti panjang, dan Jepang. Itu 5 kita. betul. Nah, yang paling lama ini dan punya hubungan kekerabatan itu apalah kalau bisa dibilang jadi kekerabatan nah, karena dia menikah kan. Betul. Ini Belanda. Kalau kita nggak ada yang protes mau kita full kan pemain Belanda di situ pasti ada dapat keturunannya. Paling tidak kalau Indonesia mau curang ngambil yang dari nenek moyang. Nenek moyang yang keras-keras ya. Buyut dari buyut kan. Kayak Hinoke kan buyut kan. Si Maklok kan buyut gitu kan. Akhirnya Hinoke batal, Maklok karena masuk dari udah berapa tahun di Indonesia gitu. Kalau yang lain kan nenek semua. Malaysia dia ambil harusnya Inggris. Harusnya Inggris. Jadi tapi dia ambil apa namanya ya, yang sama Indonesia yang tinggal atau lahir di Indonesia gitu. Tinggal atau lahir di Malaysia. Bukan ya? Berdarah Malaysia, tidak berkawin dengan orang Malaysia, tapi pernah tinggal di situ gitu. Nah, pertanyaan yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah apa memang iya nenek-nenek jadi pemain-pemain Amerika Latin ini semuanya pernah lahir di Malaysia? Atau ia lahir di Malaysia dan tinggal di Malaysia? Pernah nggak? Berapa tahun dia tinggal di Malaysia? Kan itu. Ya kalau kita neneknya Martin Paes sudah jelas tanggal lahir, ada dokumennya lahir di mana, lahir di tinggal di sini. Ole tinggal di Medan, neneknya udah jelas semua apanya kan. Bertanya ada. Paling jelas tuh Emil ya kan. Kalau Emil udah bisa tanya lah. Emil itu bukan naturalisasi orang Indonesia sebenarnya itu. Dia orang Indonesia. Bapak Indonesia asli. Bapak Indonesia kan. Jadi dia hanya diberi proses dia diberi paspor Indonesia dan melepas paspor Italia itu dia. Dia bukan orang yang
asing kalau bilang. Ya namanya dia lahir di Lombok, udah pasti. Dari kelahirannya saja dia sudah bisa masuk, ya kan? Satu. Kedua, bapaknya orang Indonesia. Jawa asli, Indonesia asli kan. Ada namanya tuh. Mulyadi. Siapa Pak? Jadi bapak udah kau cerita nggak di sini? Yang Bapaknya itu di depan sekolah ke rumahnya. Udah Bang ceritain. Aku kan dulu lahir tinggal di Lombok, kan? ya. Tinggal di Lombok. Jadi di depan sekolah SD ku itulah rumah bapaknya. Rumah bapaknya waktu muda, gitu. Dan dari rumah bapaknya itu ke rumahku 500 meter. Cuma 500 meter. Cuma karena memori masa kecilku tuh aku nggak ingat ini rumahnya bentuknya gimana ya. Katakan sekarang rumahnya udah gedung besar. Dibangunkan Emil aku rasa. Iyalah. Tapi dia baru main bola tuh Bang, sama pulang anak. kampung loh. Itu sekarang. masih ingat abang-abangannya di mana tuh, nggak tahu ya? Yang Emil main bola mana anak dia? Kayaknya di SD aku dulu. Gaungnya pakai bambu. Masih modal di kampung lah ya. Di kampung. SDN nomor Bambu dilubangin tinggal masuk ke atas. SDN nomor 2 Desa Puyung. Wah, nomor 2 Desa Puyung. Oh ya, Lombok Tengah. NTT itu ya. Lombok Tengah. Nusa Tenggara Barat. NTB ya. Ya, ke kotanya itu sekitar 20 menit 30 menit gitu lah. Dulu aku ke kota. Nama kotanya Praia. Dari Praia belok kanan itu ke Mandalika. Mandalika. Nah. Oh, berarti nggak nyebrang lagi Mandalika tuh? Enggak lah, Mandalika itu pinggir laut, pantai. Disitulah dulu orang cari cacing Warna-warni itu. cacing warna-warni, bisa dimakan nama nyali. Istilah Bisa apanya dimakan, nyali? Bang? Bisa. Kayak agar-agar berarti. Kita sistem kayak agar-agar kan Iya, lembek-lembek. lembek-lembek gitu. Langsung dimakan gitu? Enggak, dimasak dulu dong. Oh, dimasak. Dimasak. Tapi kan Mirip-mirip cacing Jepang tuh papeda, obat enggak? loh cacing itu Iya, sebenarnya. itu mitos-mitos putri-putrian lah dulu. Oh. Kayak apa? Itu memang selalu ada cacing itu Bang situ? Enggak, setahun sekali. Oh, setahun sekali. Setahun sekali apa setahun 2 kali gitu. Oh, berarti ada tanggal. ada musimnya. ada Jadi musim. kalau ada musimnya itu ramai orang datang ke pantai itu. Oh, nyali gitu. menunggu Iya, nyali itu. nyari apa itu. Karena ada mitos-mitosnya juga kan. Mitos putri apa gitu. Lupa aku putrinya apa. Oh, legenda lah ya, saya bilang ya. Jadi Lombok itu sebagian Hindu, sebagian Muslim. Ada Muslimnya besar ya? Ya, kalau ke barat itu Lombok Barat misalnya, tengah barat. Kalau tengah itu campur dia. Ada di sini. Karena banyak pura-pura di situ. Yang dekat Bali ya, Ya, pura-pura Pak ya. Mul ini yang Islamnya kan, yang ada masjid besar sekali dulu. Sebelah dekat-dekat masjidnya ada pura. Ya bentuk Indonesia dulu itulah toleransinya Ya, itu. jadi separuh. Kalau ke barat itu lebih banyak Hindu karena dekat Bali. Nah, kalau ke timur itu Islam semuanya. Ya, itulah makanya orang dulu banyak ke Indonesia itu. Ya itu toleransinya tinggi. Kalau sekarang kan udah mulai agak ini kan agak berkurang lah. Kalau Emil Mulyadi nggak bisa dibantah, itu orang Indonesia. Orang Indonesia, Mulyadi, mana lagi? Padahal mana bilang? Cuma karena dia cerai sama istrinya, Dia akhirnya dibawa mamanya ya. nama belakang pertamanya itu nama ibunya, Emil Audero kan, nama Itali. Baru belakangnya dia ternyata tidak melepas nama bapaknya, tetap ada Mulyadinya. Tapi bersyukurlah dia. Bisa orang tuanya dia ikut mamanya, kok ikut bapaknya kan belum tentu kayak sekarang kan gitu kan. Belum. Bagus ikut mamanya memang. Emang itulah terus Karena di Tuhan Pak. iya, karena di Itali memang makan pasta yang bagus-bagus lah kan. Ini sana makan apa bisa? Plecing. Pecing. Plecing Makan kangkung. cacing lah, sama makan Plecing cacing namanya. juga. Pecing. Plecing itu kangkung. Kalau di sini kayak urap gitu. Tapi kalau urap kan Ada pakis kelapanya ya. Pakai apa? Pakis ya? Urap. Bukan. Urap kan ada banyak lah sayuran juga. Banyak bayarnya. Kalau di sana kan apanya kangkung itu pelecing itu kangkung ininya. Oh, bahannya Bahan kangkung lah ya. utamanya kangkung, tapi sayurnya banyak kangkung ya. banyak ke apa lain lah. Lain Pedes, sama gitu. Sama inilah ayam taliwang. Caliwang ya. Pedas setampun ya kan. Yalah. Malaysia masih diragukan lah Malaysia sebenarnya ya. naik makanya. Argentina jauh kali ke Argentina. Argentina, Brazil. Gimana coba gitu? Kapan orang Argentina pergi ke Malaysia dan lahir di sana gitu? Itu yang perlu ini kan dicari gitu runutannya. Mungkin ditengok-tengok data Iya. pernah Dan liburan ke yang sana. apa ini bukan kita kepo atau apa ya? Malaysia itu selama bertahun-tahun selama pemerintahannya kekuasaannya Datuk Midin itu berkali-kali mencari pemain naturalisasi
nggak dapat semua. Nggak dapat. Tiba-tiba masuk Dan ini. ketika ada dapat, oh saya bukan tidak punya darah Malaysia. Tiba-tiba masuk sekali 4, sekali 5 gitu. Dan orang Amerika Latin semua. Orang Spanyol. Lumayan ya kan? Dan lumayan. Mana? Kayaknya Berarti Don Juan kali nih ketuanya nih saudara. duit nggak berseri, Mak. Memang ya? Nggak berseri duit. Oh, pantesan. Kok tiba-tiba berubah drastis kan? Bertahun-tahun cari naturalisasi semua menolak. Semua mulai nggak ada, semua nggak ada. Tahu-tahu Giliran masuk. ini. Dan merekanya mau gitu loh. Iya, heran kita kan gitu. Merekanya mau. Kalau kita kan melalui proses panjang, kayak Emil aja melalui proses panjang. Emil aja nengok-nengok kan. Waktu masih 174 kan nggak mau dia Iya. datang. Tapi memang berarti ini lebih jago dari Pak Rektor mungkin ketuanya nih Bang. Lebih Dia kaya. mau persentasenya lebih bagus mungkin. Lebih kaya Lebih juga. ya lebih banyak lah pokoknya. Tuan takur lah dari Tapi aku Malaysia. pengen kali lah jumpa sama timnas kita ya. Malaysia. Tapi nggak mau Malaysia menolak ajaan Malaysia Indonesia. nggak mau, nggak level katanya. Hah? Nggak level. Ya Antara memang nggak level lah, jauh kali orang ini aja masih kualifikasi Piala siapa mau kualifikasi Piala Dunia. Iya. Jauh lah. Dan kita membenarkan bahwa kita nggak level sama mereka. Memang iya. Ya, oke. Ya, Memang iya. betul kami Memang nggak level. betul. Udahlah. Kami mau menuju Piala Dunia kalau masih menuju Piala Asia. Tapi ya mudah-mudahan kita jumpa di Piala Tapi Asia lah. udah lagi naik daun orangnya. Iya, Vietnam kalah ya kan. ada Vietnam berapa sampai tahun. mau diundang sama cup apa gitu, cap dari negara mana gitu orang. Oh iya, diundang. itu mau bermain di turnamen Asia Tengah sama Turkmenistan, Uzbekistan, dan Iya. sebagainya lah gitu. Asia Tengah itu mencoba supaya Azerbaijan. lawan kalian ya coba sebelum lawan Indonesia nya orang itu. Ya kan? Daripada mengundang Indonesia malu, undang Malaysia orang. Kalau andai kata Iran, balik lagi lah ke Piala Dunia. Kalau Iran kan udah lolos. Lolos kan? Iran tidak tidak mau lah. dia tidak mau atau mengundurkan diri atau dicoret atau Siapa yang bagaimana, masuk? kan pasti naik yang di bawahnya kan. Tajikistan apa siapa tuh ya yang di bawahnya? Nah itu dia cemana ini ya perhitungan dari pipanya memang kayak gitu rule peraturannya yang dari bawah itu yang naik atau Ya berarti cemana? Atau memang kota hilang ya kan? Uni Emirat Arab lolos. Uni Emirat Arab jadi yang lolos. Kalau memang itu aturannya atau nanti diambil satu jatah yang dari Ya, ronde Uzbekistan kelima nanti bang setelah ronde kelima ada Nah, ini ya, gitu. jadi tetap ronde 3 itu tetap, cuma pemainnya berganti bertambah. Mungkin ya. Jadi kayak dulu kan pernah Yugoslavia Yugo. yang naik kan jadi yang di bawahnya kan. Denmark. Ini Denmark yang juara dunia juara 92. 92. Denmark. Orang itu Yugoslavia. jadi yang masuk. Orang itu yang masuk, Denmark kan yang digantikan Yugoslavia di banned FIFA kan, tidak jadi main, yang naik Denmark yang pas di bawahnya, peringkat di bawahnya, nah akhirnya Denmark juara. Nah ini kalau memang Iran seperti itu nasibnya, berarti Uni Emirat Arab yang masuk Piala Dunia. Iya. Yang lolos masuk. Iya, Uzbek Uzbekistan sama juara. Uni Emirat. Enggak, yang juara Iran. Iran kan juara Iya. kan, Iran lewat, dipotong, naiklah Uzbek jadi juara grup, naik di bawahnya Uni Emirat Arab naik. Nah, yang peringkat 3-4-nya Kirgistan, Qatar sama Kirgistan. Iya. Nah, Kirgistan. kalau ini yang terjadi, Ribet lah bang, ulang lagi Kirgistan belum siap-siap. enggak, makanya ini bisa jadi alternatif pilihan piala tuan rumah. Bisa ke Kirgistan, bisa Atau ke Indonesia. Gitu dia. Cuman kan September bulan 9 drawing bulan 7 ya. Di bulan 15 itu ya. Nah, ini harap cemas nih. Benar. Kirgistan, PAW nih katanya. Iya, PAW nih. Oh, tuh nunggu aja nih. Orang ya tuh kan? tinggal nunggu sambil berdoa. PAW lah ini, PAW. Tapi jangan sampai bulan 9 ini. Iya. putusannya. Jangan sampai bulan 7 nanti. Bulan 7 nanti harus Jangan keputusan. sampai drawing putusan. Karena akan merepotkan, sangat merepotkan apabila itu PAW memang nih. terjadi kan. Pergantian terwaktu di nanti. Memang ini sepak bola tidak berhubungan sama politik, tapi kalau politik sudah masuk sepak bola, ya hancur semua. Beginilah dia jadinya kan. Karena situasinya politik ini politik perang gitu. Perang dia, bukan politik yang lain-lain. Bukan Gitu. lain-lain, Perang gitu. itu agak sulit memang. Agak susah karena memang mau ditengahkan pipa siapa? Pipa sebagian kecil dari perang kan, dari negara kan gitu. Mendamaikannya pun susah. Ya udahlah Pak, kita tunggu aja lah kabar. Kita tunggu. Apa kemarin jumpa orang PSMS sama Pak Gup? Akhirnya ya, Heeh. udah dapat
restu ya. Salam Waking gini juga Waking luar biasa. Kalau walking ya nggak kita Sama masalah. menantu Sampai pun sundul-sundul ini ya. bawa Salam kali. ya. Dah, terus kayak mana dah? Sini ada 3 putusan ya? 3 putusan, satu nanti akan diberikan fasilitas. Stadion yang bawa obes ya. Stadion susu untuk pertandingan, stadion Dispora pancing Untuk latihan. yang tempat kami main kemarin untuk latihan. Sekalian mes ya. Sekalian mesnya. Wow, gila loh dari dikasih Pak Bobi kayak gitu. Baik sekarang. Yang ketiga Cuma rahasia. bayar. Iya. Minimal nggak apa-apa lah bayar. Nah, iya, dari iya, agent iya, susu iya. itu bayar. Retribusinya aja. Ada retribusinya. Uang bersihkan. Iyalah, biar sekalian juga Buang terurus listrik, juga itu. iya, Wah, itu listrik, perlu memang perlu. Itu dikasih sama Bobi untuk pakai. Nah, aku kemarin sempat wanti-wanti kawan-kawan kan. Sudah kali ya kan? di Yang sana. punya PCMS yang meresmikan, yang ngasih yang baru. Iya gitu. Nah, terus? Ini kutanya Pak Edi datang belum? Enggak. Nggak ada bang, ada. Oh, berarti masih dia pemilik klub bang. Kayaknya gitu bang. Wah, ini agak Kan diwakili sama ketua umum ya? Mantunya apa tuh? sekup apa direktur. Direkturnya ya kan? Dia datang kan semalam kan? Datang. Tapi sempat Kalian dibola-bolain dulu orang itu, kan sempat ke taman Teladan dulu. Iya. Iya. Habis itu pindah ke rumah Iya, ke dinas. aula-aula. Pertemuannya. Ya tapi lari-lari juga kawan tuh, mak. Ya itulah makanya kan. Tadinya mau di Dan sana kan? Tadinya di Taman Teladan biar nggak formal-formal kali katanya. Tiba-tiba pindah aja ke rumah dinas katanya. Oh, udah masih. Tertutup jadinya. Iya, jadi tutup. Jadi tertutup. Oh, jadi tertutup. Tertutup. Ya. Udah pakai ujuk seragam malam kok gubernur kita. Bobi baru datang dari Tahmana tuh. Luar biasa gitu. Ya udahlah, mudahan ada titik terang. Yang Dipakai baik-baik aja juga. lah. Baik-baik, Dunia ini lagi nggak baik-baik. baik, Indonesia ini baik-baik aja Harus lah. baik Apalagi lah. Medan, Sulawesi Utara ini. Kok bisa terbaik lah. Gimana perkembangan pipa antar klub? Oh iya, udah ada lolos 16 besar. 16 besar. Tim-timnya. Jadi udah ada 8 8. yang lolos. Yang Asia sama apa? Asia out semua. Asia out semua, tinggal Al Hilal lah yang ininya. Yang masih harapannya. Bukan Ronaldo Hilal ya? Bukan. Ronaldo malah nggak Al-Nassr. main. Al-Nassr nggak masuk ya? Nggak masuk. Nggak masuk ya? Jadi Asia jadi... Messi bawa kan timnya lolos 16 besar. Oh iya. Inter Miami luar biasa ya semenjak Jadi apa lagi nih aku yakin ini Ballon d'Or lagi nih. Oh, Ballon d'Or-nya dari sini ya? Iyalah. jalur pipa Piala Dunia nih kan. Yakin aku nih. Afrika out semua. Out semua. Afrika out. PSG lolos, Bayern Memang. Munchen. Emang nggak bisa bohong itu kelas liga itu nggak akan Atletico bisa yang bohong. yang gugur out. Ada yang Kalah dia kalah sisi gol sama Botafogo. Botafogo. Dia gara-gara kalah 4-0 sama PSG. Kalah sisi gol lah jadinya. dihantam PSG ya. Tentang PSG. Terlalu jauh jaraknya 4-0 ya. Out dia. Kapan apanya babak knockout-nya? Masih berapa hari lagi Bang? Ini masih belum main dulu. Oh, masih ada penyisian lagi nih ya. Iya Di pertandingan grup A, terakhir. grup B udah Dengan grup selesai. terakhir. Masih ada berapa grup lagi? Lanjut. Ya, Oke. apa? Kita Udara tunggulah makin dingin kabar apa? baiknya ya. Mudah-mudahan perangnya Mudah-mudahan selesai, jangan Ya. berlanjut. ya cuman kabar baiknya kalau misalnya apa Indonesia siap jadi tuan rumah Bang Siap, ya. siap. Ya, Indonesia siap. jadi Indonesia tuan tuan rumah. rumah. Ya Dua-duanya kita pun akan bisa. ciptakan suatu keharmonisan kedamaian Indonesia ini Bang ya kan. Indonesia jadi penengahnya lah. Indonesia Karena mau jangan dua-dua. sangkut pautkan bola itu sama terutama olahraga itu sama politik. Mau dua-duanya di sini pun bisa. Iya, banyak stadion kita nggak kalah lah sama San Siro, ya kan Bang, katanya. Ya udah, kita akhiri aja lah ya. Yuk. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.